Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yul 2 ayat yang ke-12 sampai 14. Yul 2 ayat 12 sampai 14. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu, sahabat suara kasih. Ayat emas renungan kita hari ini adalah Yul 2 ayat 12. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Judul renungan kita hari ini adalah Saat Kita Menjauh dari Tuhan, ditulis oleh Terry Gillespie, sahabat suara kasih. Pernahkah Anda berpakaian atau merias wajah Anda tanpa cermin atau dalam keadaan gelap? Mungkin kita akan memilih melakukannya di siang hari yang terang, daripada di tengah malam tanpa penerangan. Tapi bagaimana jika kita memang berpakaian atau merias wajah kita tanpa cermin atau dalam keadaan gelap, sekalipun kita mengenali setiap sisi bagian tubuh atau wajah kita, hasilnya pasti akan berantakan. Tahukah Anda bahwa ini mirip seperti dosa? Renungan hari ini mengingatkan kita untuk kembali kepada Tuhan sepenuhnya. Istilah hari Tuhan banyak disampaikan di dalam kitab Yul. Hal itu memiliki dua arti, yaitu hari penghakiman ataupun hari pertobatan dan penebusan. Kita menerima penghakiman, pertobatan dan pemulihan karena kisah Tuhan. Dia rindu supaya kita ditebus dari dosa-dosa kita, sehingga Dia menyerahkan putranya yang tunggal sebagai korban. Tujuannya bukan supaya kita bisa melakukan apa yang kita inginkan sebagai anak-anak yang sudah ditebus, melainkan supaya kita dengan rendah hati mau berbalik kepadanya. Saat kita menjauh dari Tuhan, bahkan hanya sedetik pun, kita mencoba menjalani hidup kita di dalam kegelapan, meski kita melakukannya dengan rencana yang sangat baik, namun hasilnya bisa berantakan.
Saat kita melihat diri kita di depan cermin, kita menyadari penampilan kita yang buruk. Karena itulah Tuhan menawarkan pertobatan dan pengampunannya, supaya kita berdiri di hadapannya dengan tanpa cela. Sahabat Suara Kasih, apakah hari-hari ini Anda merasa menjauh dari Tuhan? Apakah Anda mulai mengandalkan kekuatan Anda sendiri dalam menjalani hidup? Apakah Anda terlalu percaya diri dengan kemampuan Anda sendiri? Marilah kita renungkan, Bapa Surgawi berdiri di pintu dan menanti Anda untuk pulang. Dia seperti seorang ayah yang bersuka cita untuk menyambut anaknya yang hilang. Jadi apakah Anda rindu dipeluk oleh Bapa? Temuilah Dia hari ini, dan mintalah pengampunan di hadapannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami.
dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.